nih, saya nggak bisa kemarin nggak bisa ngasih kelas ke kalian, lagi ngurusin kampus Merdeka. Jadi teman-teman kalian ya, mungkin kakak-kakak kelas kalian itu yang sudah semester 5 gitu ya, sedang banyak yang ikut kampus Merdeka. Jadi saya kan sebagai kabid hukumnya, jadi ada beberapa hal yang harus diurus gitu terkait dengan kampus Merdeka gitu, karena onboardingnya nggak cuma 1-2 program gitu, tapi ada 9 program. Jadi saya minta maaf ya, karena kemarin saya tidak bisa memberikan kelas. Jadi terima kasih sekali di sini semuanya udah bersedia meluangkan waktu untuk datang ke kelas pengganti saya. Baik, adik-adik semua, perkenalkan nama saya Irina. Ini pertemuan perdana kita ya. Saya jadi adalah dosen berikutnya dalam tim teaching ini, kelas hukum pajak, yang akan memberikan materi kepada adik-adik semua terkait dengan BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sebentar nih, saya admit dulu. Oke. Bea perolehan atas tanah dan bangunan. Jadi ini adalah bagian dari pajak daerah, yang mana kalau teman-teman perhatikan gitu kan, ada dinamika terbaru ya, yaitu dikeluarkannya Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Jadi pasca ada undang-undang itu, nggak ada lagi nih kita ceritanya, kita pakai aturan main yang namanya Undang-Undang 28 2009. Karena peraturan perpajakan itu sudahlah disinergikan, bisa kita bilang ya, dikodifikasi lah gitu ya, di dalam regulasi atau undang-undang tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Ada suara yang masuk ya? Suara saya? Oke, sorry. Ya, saya pakai double device soalnya takut sinyalnya nggak bagus gitu, nanti nggak kelas. Baik, semuanya. Jadi kita sekarang punya aturan main nih dalam pemungutan pajak daerah, gitu. Nggak pakai Undang-Undang 28 2009 lagi, tapi kita pakai Undang-Undang 1 2022. Baik, saya akan ke materi saya sini ya. Jadi ini adalah alur koordinasi antar daerah, nanti bisa dibaca sendiri ya, nggak perlu kita elaborasi lebih lanjut nih soal ini. Yang kedua adalah mengenai BPHTB. Pasti BPHTB itu begitu kan? BPHTB, kalau ada yang tanya, BPHTB itu apa toh Mbak? BPHTB itu objeknya apa? Objeknya tanah dan bangunan, salah. BPHTB itu objeknya itu perolehan haknya. Jadi bukan tanah dan bangunan. Dasar pengenaan pajaknya memang dia merefer pada keadaan tanah dan bangunannya. Tapi kalau kita bilang objeknya apa, itu adalah justru peralihan haknya. Atau pada konteks ini, peralihan apa yang menyebabkan perolehan hak, gitu, perpindahan hak dari satu pihak ke pihak yang lain gitu. Oke. Kalau Mas Mbak semua, adik-adik semua lihat dasar hukumnya BPHTB gitu ya. Seperti tadi saya bilang, Undang-Undang 1 tahun 2022. Kalau kita bilang perolehan itu apa? Perolehan itu adalah sebentar. Perolehan itu adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mana dari perbuatan peristiwa hukum itu ada pemindahan hak atau bisa juga ada pemberian hak baru yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Jadi wajib pajaknya bisa orang pribadi, bisa juga badan. Pun dasar pengenaannya adalah dilihat, kalau dia tanah kosong ya berarti tanahnya aja. Tapi kalau dia tanah dan bangunan, maka dilihat kelayakan harga perolehan ketika itu adalah tanah, yang di atasnya adalah bangunan gitu. Lalu kemudian objek pajaknya, sekali lagi saya bilang tadi seperti sudah saya sampaikan ya, bukan tanah dan bangunan, tapi adalah perolehannya. Jadi hubungan hukumnya adalah bisa berupa jual beli, bisa berupa tukar menukar, bisa berupa hibah, waris,
lalu kemudian bisa juga berubah wasiat, hibah wasiat. Nah, hak ini tentu perolehan hak ini nggak cuma hak milik ya. Jadi kita nggak cuma bicara mengenai hak milik sebagai hak tertinggi, tapi juga bisa HGU, bisa HGB, lalu bisa hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Itu juga bisa. Kamu nanya, Mbak, kalau apartemen gimana? Ya, apartemen tetap ada BPHTB-nya. BPHTB-nya atas objek, yaitu berupa unit apartemen yang nanti kalian transaksikan. PBB-nya gimana, Mbak? PBB-nya ya kamu bayar atas unit apartemenmu plus nanti ada fatsun gitu ya, fasilitas umum yang digunakan, misalkan ada kolam renang, ada lapangan parkir, ada apa namanya taman gitu kan, jogging track gitu misalkan. Ya ada kemudian di total luasannya, nah itu nanti bisa dibagi pro rata dengan penghuni apartemennya. Tuh banyak kalau PBB untuk apartemen. Kalau rumah susun ya udah kamu bayar PPHTB berdasarkan unit rumah susun yang diperjualbelikan. Lalu kemudian subjek pajak dan wajib pajaknya itu sama, orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Oke. Lalu kemudian hal lainnya adalah, Mas Mbak, selain ada barang pada prinsipnya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu memang pasti akan dipungut BPHTB. Cuman ada terhadap objek-objek yang ditentukan oleh undang-undang berlaku pembebasan objektif. Apa pembebasan objektif itu? Pembebasan artinya adalah objek-objek yang seharusnya dia itu dipungut BPHTB, tetapi menjadi tidak dipungut karena oleh undang-undang itu dikecualikan. Nah, lalu kemudian pertanyaan kita, siapa saja? Pertanyaan Anda ya, siapa saja Mbak yang dikecualikan? Yang dikecualikan ada ini, ada 6 hal. Yang mana perolehan hak atas tanah dan bangunan itu diperoleh oleh perwakilan diplomatik atau konsulat itu tidak akan dipungut BPHTB sepanjang asas resiprositas bermain di sini. Dalam artian asalkan ada asas timbal balik. Negara tempat perwakilan diplomatik atau konsulat tersebut juga memperlakukan hal yang sama. Dia tidak memungut land tax kepada perwakilan Indonesia di negaranya. Maka itu pada konteks itu asas resiprositas itu ada, maka akan mendapatkan pembahasan pajak objektif. Lalu juga ada tanah dan bangunan yang diperoleh negara dalam hal penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Nah, itu juga tidak akan bayar BPHTB. Kalau ada pembebasan tol segala macam, pembebasan tanah, lahan untuk tol, untuk kegiatan oil and gas, kegiatan mining gitu ya, atau untuk membangun pembangkit listrik misalkan, itu nanti pihak yang memperoleh hak tentu tidak akan dari PPHTB. Dan kenapa? Karena itu adalah digunakan untuk penyelenggaraan kepentingan umum. Dilihat nanti ya listnya apa saja kategori barang yang itu atau digunakan atau masuk dalam skup kepentingan umum. Lalu kemudian tanah badan yang diperoleh badan atau perwakilan lembaga internasional itu juga tidak akan dipungut PPHTB, tapi terlebih dahulu ada listnya nih. Jadi setiap tahun adik-adik Menteri itu mengeluarkan PMK dan isinya adalah penetapan badan atau lembaga perwakilan internasional yang ada di Indonesia. Nah, PMK itu apa keberlakuannya gunanya? Pertama, memberikan pembebasan APPH. Kalau dia adalah untuk subjek pajaknya gitu ya, dengan syarat dia tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia dan bukan WNI. Lalu kalau untuk PBB, gunanya apa untuk PBB? Ya udah dia nggak bayar PBB gitu kan, terhadap tanah atau gedung tempat kantor perwakilan lembaga internasional itu berada. Demikian juga dia tidak akan bayar BPHTB kalau mereka memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Lalu yang ketiga adalah orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Jadi kalau kita kita beli rumah itu ya, rumah perumahan biasanya gitu ya, kan masih jadi satu tuh sertifikatnya gitu kan. Lalu kemudian kita masih dikasih sementara lah tanda tanda jual beli sementara. Nah, lalu kemudian dipecah, ada yang perumahan itu kan ada yang langsung dipecah, ada yang tidak gitu, ada yang belum gitu ya ketika proses pembangunan.
Nah, ketika dia kemudian sudah dipecah gitu kan, ada konversi nih, ada peralihan nih antara si yang tadinya menjadi tanahnya si apa namanya developer, kemudian dipecah-pecah menjadi tanah pemilik rumah, maka itu tidak akan dikenakan BPHTB gitu. Karena apa? Karena nggak double BPHTB-nya. Lalu kemudian orang pribadi yang proyek tanah dan bangunan karena wakaf itu juga tidak akan dikenakan BPHTB, dan untuk kepentingan ibadah juga tidak akan dikenakan BPHTB. Lalu kemudian, nah, Anda pasti bilang kan, Mbak tadi sudah clear mengenai objek pajaknya ya, dari BPHTB. Nah, pas Mbak, yang namanya kita menghitung pajak, itu bukan kita hanya melihat objek pajaknya, melihat tarifnya, tidak. Tapi yang menjadi dasar penentu ketika kita memperhitungkan dan menghitung pajak, itu adalah dasar pengenaannya. Kita harus lihat apa yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk jenis BPHTB ini, atau jenis pajak BPHTB ini. Kalau untuk BPHTB, dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya itu adalah yang kita sebut dengan istilah NPOP. Apa NPOP? Nilai perolehan objek pajak. Nah, NPOP itu, Mas Mbak semua, adik-adik semua, itu ditentukan dari dua hal. Pada umumnya, yang kita kenal itu adalah dari harga jual beli. Karena biasanya memang perolehan hak itu didapatnya dari jual beli, gitu ya. Atau bisa juga yang kedua adalah alternatifnya adalah nilai pasar. Kapan kan nilai pasar itu digunakan? Nilai pasar digunakan apabila perolehan hak itu diperoleh dari tukar menukar, dari hibah wasiat, warisan, gitu kan, atau dari pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya terkait dengan dia akuisisi, terkait dengan dia merger, konsolidasi, begitu ya, atau bahkan apa namanya pemisahan hak gitu karena yang mengakibatkan peralihan hak karena ada suatu putusan yang sudahlah inkrah. Misalkan ada hubungan dengan kreditur konkuren gitu kan dengan debitur untuk pemenuhan utang yang gagal bayar gitu. Menjadi beralih dengan putusan pengadilan, kreditur yang menang menjadi beralih nih, tanahnya digunakan sebagai penggantian atas nominal hutangnya. Artinya sudah punya putusan, sudah keluar putusan hakim, sudah inkrah begitu kan. Nah, ada peralihan dari sini kan. Ada pengajuan peralihan hak dari tanah dan atau bangunan yang punyanya debiturnya menjadi yang punya menjadi milik dari krediturnya gitu. Nah, pada konteks ini maka NPOP-nya bayar nggak Mbak? Ya bayar gitu. Tapi konteksnya tidak jual beli, ada harga jual beli tapi dengan nilai pasar. Jadi dia melihat pada nilai pasar. Biasanya dia melihat pada nilai lingkungan sekitarnya. Tanah di sekitarnya itu berapa nilainya. Segampang pada konteks implementasinya nggak susah gitu mencari nilai pembanding. Lalu kemudian apabila menjadi poin nih, apabila NPOP-nya tidak diketahui gitu ya, atau lebih rendah daripada NJOP, maka yang digunakan NJOP itu nilai jual objek pajak untuk PBB. Jadi kalau BPHTB dasar pengenaan pajaknya adalah nilai perolehan objek pajak, maka disebut BPHTB. Kalau dia adalah PBB, maka dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual objek pajak atau yang kita sebut NJOP, gitu ya. Jadi poinnya adalah ketika NPOP tidak diketahui, misalkan di wilayah sekitar, kita kan ngomong cuma Jawa ya, BPHTB ini global gitu, dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dengan segala kemajuan, karakteristik kemajuan maupun keterbelakangan daerah gitu ya. Nah, pada konteks misalkan di daerah sekitar tuh bukanlah daerah rural yang ramai gitu ya, bukan ada urban yang ramai begitu kan. Nah, di mana penduduknya sederhana, tidak sering terjadi transaksi jual beli gitu kan. Nah, pada konteks ini bisa saja NPOP itu tidak diketahui gitu karena memang minim transaksi di daerah sekitar. Kalau terjadi demikian gitu ya, atau terjadi NPOP-nya justru lebih rendah daripada NJOP, mungkin nggak Mbak? Nanti kita bahas. Atau NPOP-nya lebih rendah daripada NJOP yang menjadi dasar penghitungan PBB P2 pada tahun terjadinya perolehan, maka pada konteks kejadian ini dasar pengenaan pajak BPHTB ini adalah merujuk pada NJOP PBB pada tahun perolehan itu terjadi. Misalkan tahun perolehannya adalah 2020 gitu kan. Nah, NPOP-nya tidak diketahui atau NPOP-nya diketahui tapi kok ternyata malah lebih rendah daripada NJOP-nya gitu kan. Mungkin nggak? Mungkin. Contoh,
Misalkan saya dengan siapa nih satu Lintang, nah Lintang Kasaya. Lintang Kasaya ini punya hutang gitu. Untuk bayar hutangnya dia jual murah tanahnya. Ditawarkan kepada saya selaku pembeli. Nah, Lintang bilang, "Mbak Irin, saya butuh duit nih, saya BU. Di sini Mbak, harga pasarnya itu adalah misalkan 10 juta per meter. Karena saya BU banget, saya jualnya ke Mbak Irin 5 juta." Mungkin nggak? Itu bukan mungkin, tapi banyak terjadi seperti itu gitu ya. Banyak case di mana memang harganya, padahal tanahnya Lintang ini adalah tanah yang bagus gitu ya, yang mana setiap 3 tahun itu pasti akan ada kenaikan. Jangankan demikian, padahal ya Lintang nggak punya utang. Contoh aja Lintang. Lalu kemudian apa namanya, atau bahkan saking agresifnya kenaikan dinamika di daerah tersebut, maka kemudian apa namanya, bahkan setiap tahun itu ada kenaikan di situ, kenaikan PBB-nya. Nah, pada konteks itu apa yang terjadi gitu kan? Yang terjadi adalah di daerah-daerah subur seperti daerah subur kita bahaskan daerah hijau seperti itu, PBB itu naik tiap tahun, agresif mereka. Contoh daerah Kota Baru, kalau di Jogja, daerah Kota Baru, daerah Sleman Kota gitu ya, Pogung dan lain-lain, itu nggak usah 3 tahun sekali, setiap setahun tuh PBB naik gitu. Nah, jadi mungkin aja gitu, mungkin saja yang terjadi adalah NPOP tadi berdasarkan jual beli saya dengan Lintang tadi gitu ya, yang mana berdasarkan kesepakatan konsensus harga antara penjual dan pembeli lebih rendah dibanding harga pasar, itu justru bertabrakan dengan NJOP-nya yang mana lebih tinggi dibandingkan dengan harga transaksi saya dengan Lintang. Nah, itu adalah dinamika yang sering terjadi di masyarakat. Nanti akan ada dispute. Nah, kita lihat bagaimana menyelesaikan dispute-nya. Oke? Intinya adalah pada konteks terjadi demikian, maka yang digunakan adalah bukan NPOP, tapi NJOP PBB pada saat tahun transaksi terjadi. Oke? Oke, adik-adik, ini adalah cara sederhana menghitung PPHTB. Sederhana aja caranya. Cara menghitung PPHTB terutang sama dengan NPOP, dikurangin NPOP TKP, dikali tarif. NPOP-nya berapa? Nilai perolehan pajaknya. Nilai perolehan pajaknya misalkan 1 miliar. NPOP TKP-nya berapa? Nah, ada perubahan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang 1 2022. Kalau di rezim Undang-Undang 8 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, NPOP TKP itu ditetapkan paling rendah 60 juta. Di Undang-Undang 1 2022 itu NPOP ditetapkan paling rendah 80 juta untuk perolehan pertama ya. Nah, pada konteks ini apa artinya? Mbak, di sini kok paling rendah Mbak bahasanya? Oh ya memang iya, itu otonomi daerah. Otonomi daerah artinya apa? Undang-Undang 1 2022 memberikan pagu minimum. Minimum khususnya adalah 80 juta. NPOP TKP gitu kan. Bolehkah daerah menetapkan NPOP TKP-nya dalam misalkan 200 juta? Ya boleh aja gitu kan. Kalau daerah memang punya ada tujuan-tujuan lain selain tujuan fungsi budgeternya pajak gitu ya. Boleh gitu. Kenapa? Karena memang fleksibilitasnya diberikan oleh Undang-Undang 1 2022. Asalkan apa? Ditetapkan dalam perda. Asal ada perdanya, maka boleh NPOP TKP itu lebih tinggi dibandingkan dengan 80 juta. Tapi tidak boleh lebih rendah dibandingkan tidak boleh lebih rendah daripada 80 juta. Itu ya pembatasannya. Sekali lagi, tapi harus ditetapkan dalam perda. Nah, artinya apa nih? Tadi ada NPOP 1 miliar dikurangi dengan 80 juta, NPOP TKP-nya dikali dengan tarif. Tarifnya berapa? Oleh Undang-Undang 1 2022, dia pakai tarifnya adalah maksimum khusus. Berapa tarif maksimumnya? 5%. Kamu bilang, Mbak boleh dong Mbak daerah mengutnya tarifnya 1%, 2%, 0% juga boleh gitu. Kalau ada perdanya. Asalkan apa? Tidak lebih tinggi dibandingkan di atas 5%. Jadi tidak lebih tinggi dari 5%. Boleh berapapun, ditetapkan dengan perda. Inilah wujud otonomi ya, desentralisasi di mana daerah punya kewenangan yang besar gitu kan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang menjadi ranah kewenangannya. Oke. NPOP TKP ada sedikit perbedaan Mas Mbak, adik-adik sekalian. Untuk NPOP TKP untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh orang pribadi dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas maupun ke bawah. Artinya apa? Ibu dan anak, ayah dan anak, itu kan ataupun sebaliknya anak ke ayah atau anak ke ibu, gitu. 1 derajat lurus ke atas atau ke bawah, gitu kan? Nah, atau hubungan itu terjadi dengan suami atau istri, maka NPOP TKP-nya 300 juta. Oke.
Jadi semakin besar NPWP TKP, maka BPHTB terutangnya juga akan semakin rendah gitu ya. Terus kamu bilang, Mbak, kalau gitu, kalau ada suami ngasih tanah ke istri gitu kan, balik nama, tapi balik nama nggak ngasih doang, Mbak, balik nama gitu, sertifikatnya balik nama, berarti ada BPHTB-nya dong, Mbak. Oh iya, itulah tadi yang saya bilang, BPHTB-nya dihitung, tapi NPWP TKP-nya lebih tinggi dibandingkan dengan BPHTB awam. Yaitu berapa? 300 juta. Sehingga nanti BPHTB transaksi atas dari istri ke suami atau dari suami ke istri, itu BPHTB-nya akan lebih kecil gitu, dibandingkan dengan BPHTB di luar transaksi itu. Gitu ya, ada di semua ya. Nah, sekali lagi, yang namanya NPWP TKP itu ditetapkan dalam perda. Boleh lebih tinggi di atas 80 juta, tapi tidak boleh lebih rendah dibandingkan 80 juta. Sama halnya dengan tarif, boleh paling tinggi, boleh lebih rendah dibandingkan dari 5%, tapi tidak boleh lebih tinggi dari 5%. Gitu ya. Baik. BPHTB ada di semua yang terutang itu dipungut di wilayah daerah tempat tanah atau bangunan berada. Nah, jadi kalau di Sleman ya di Sleman. Loh Mbak, kalau misalkan setengah-setengah Mbak kayak UGM itu kan ada yang setengahnya Sleman, ada yang setengahnya Jogja. Itu gimana Mbak? Kata kamu kan, ya itu nanti yang memutuskan adalah provinsi. Kalau memang ada ada satu objek ada di dua wilayah kabupaten kota yang sama, maka nanti yang menentukan adalah provinsi. Menjadi kewenangan siapakah BPHTB-nya dipungut. Biasanya BPHTB-nya nanti akan dipungut di wilayah yang lahannya paling besar. Oke. Paling besar dia ada di bagian Sleman misalkan, berarti Sleman yang nanti provinsi yang memutuskan. Nah, adik-adik semua, saat terutang BPHTB, saat terutang itu artinya apa? Saat terutang itu artinya seketika, prinsipnya adalah seketika setelah transaksi itu terjadi atau perolehan terjadi, maka itulah utang BPHTB timbul. Gitu. Beda nggak dengan PBB P2? Beda. Kenapa? Karena kalau PBB P2, saat terutangnya PBB itu adalah ketika fiskus atau pejabat pemungut pajak melakukan tindakan aktif terlebih dahulu. Apa itu tindakan aktifnya? Tindakan aktifnya adalah apa? Menetapkan pajak terutang. Karena apa? Karena dia official assessment. Kalau dia official assessment, maka pihak yang memperhitungkan dan menghitung besaran pajaknya itu adalah pemerintah atau fiskus, gitu kan, pemungut pajak. Wajib pajak tinggal membayar. Kalau dia nggak setuju dengan nilainya, maka dia bisa keberatan. Nah, beda nih dengan BPHTB. BPHTB dia bukan official assessment, dia self assessment. Seketika setelah perolehan terjadi, maka disitulah utang pajaknya timbul. Tidak harus ada kewajiban dari si fiskusnya, gitu kan. Beda dengan PBB tadi. Saat utang BPHTB, adik-adik, itu adalah saat tanggal dibuat dan ditandatangannya akta. Untuk jual beli, untuk tukar menukar, hibah wasiat, kan, atau pemasukan dalam perseroan karena peralihan, penggabungan peleburan usaha, atau karena hadiah. Kamu misalkan ikut undian di Mirota gitu ya, menang rumah, nah itu BPHTB kamu kan. Seketika sejak tanggal dibuat, lalu kamu aktanya ditandatangan, itulah kamu harus bayar BPHTB. Lalu sejak tanggal yang kedua adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor di bidang pertanahan untuk warisan BPN. Lalu yang ketiga sejak tanggal putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap, atau yang keempat sejak tanggal terbitkannya suatu putusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah. Yang biasanya itu tanah konversi ya. Yang kelima adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang apabila konteksnya tanah itu diperoleh dari lelang. Ya, Dedek saat terutangnya BPHTB. Jadi harus lihat case by case. Perolehannya terjadi karena apa. Nah, nih ya. Saya rangkum nih buat Anda. Kalau cara perolehan jual beli, maka NPWP-nya adalah nilai transaksi. Lalu kemudian saat terutangnya adalah saat dibuat dan ditandatangani akta. Kalau hibah, maka NPWP-nya tadi adalah nilai pasar. Karena adalah transaksi, jadi nilai pasar. Lalu kemudian saat terutangnya adalah saat dibuat dan ditandatangani akta. Sama
waris juga sama, hadiah juga nilai pasar, lelang adalah nilai dalam risalah lelang. Baik, Mas Mbak semua yang nanti tertarik jadi notaris atau juga notaris PPAT gitu ya, ingat bahwa BPH orang itu sekarang nggak mau pusing ya, orang nggak mau pusing, orang pasti mikir bagaimana kami mau proses yang sederhana mungkin, yang tidak ribet, sehingga biasanya saya juga begitu soalnya. Kalau orang jual beli tanah, jual beli bangunan gitu ya, biasanya dia sekarang menyerahkan kepada notarisnya, minta tolong diurusin dong pembayar BPHTB-nya. Boleh nggak Mbak? Ya boleh, gitu kan. Nah pada konteks ini, clue-nya begini, PPAT notaris itu hanya boleh tanda tangan akta pemilihan hak atas tanah dan atau bangunan setelah si wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Jadi jangan harap AJB kamu mau ditandatanganin, jangan harap boro-boro sertifikat ya AJB aja nggak akan diproses kalau belum menunjukkan bukti setor BPHTB, SSP-nya, surat setoran pajak daerahnya. Nah, itulah kenapa biasanya untuk efisiensi dan untuk menghemat waktu ya, jasa notaris itu sekalian jasa mengecek validitas tanah di BPN, dan jasa apa namanya membuat AJB, jasa juga mengurus kewajiban perpajakannya. Nanti saya akan jelaskan dari sisi penjual dia akan kena juga PPh, dari sisi pembeli BPHTB. Kedua bukti setoran PPh dan BPHTB dari transaksi jual beli tanah ini harus clear. Kalau nggak bisa AJB diproses dan nggak bisa apa namanya akta atau SHM sertifikat hamil itu akan terbit gitu. Lalu kemudian sama juga dengan kepala kantor yang memberi bidang pelayanan lelang, maka hanya bisa dia tanda tangan dari risalah lelang kalau BPHTB-nya sudah ada dibuktikan bahwa dia sudah dibayar. Dengan cara apa? Menyerahkan surat setoran pajak daerah SSPD BPHTB ya. Lalu berikutnya. Ini Mas Mbak. Ada hubungan BPHTB dengan BPH. Hubungannya kayak apa sih Mbak? Hubungannya adalah apabila Anda bertransaksi untuk jual beli tanah ataupun juga jual beli tanah dan bangunan itu dari nilai transaksi itu, nilai transaksi Anda itu akan menekan terhadap besaran dua jenis pajak. Pajak daerah dan pajak pusat. Apa itu pajak pusatnya? Pajak pusatnya adalah PPh yang harus dibayarkan oleh pembeli. Kamu bilang, loh Mbak, kok pembeli bayar ini sih Mbak, bayar PPh Mbak? Kan cuma jual tanah. Oh jelas. Karena apa? Ingat ya yang kemarin sudah dijelaskan oleh dosen terdahulu ya. Objek PPh itu apa? Penghasilan. Penghasilan itu bukan gaji, bukan honor, bukan bonus. Penghasilan itu apa? Penghasilan itu setiap tambahan kemampuan ekonomis. Dengan nama apapun, dengan bentuk apapun yang bisa digunakan untuk menambah kekayaan dan atau untuk konsumsi. Nah, itulah definisi penghasilan terminologi dalam hukum kita. Luas banget. Itu kenapa kalau kita bunga bank, itu juga jadi objek pajak penghasilan. Lalu Anda jual beli trading saham gitu kan, ketika apa namanya lebih tinggi daripada harga pasar, ada diskontonya, Anda kena PPh. Anda jual beli mobil, ada untungnya, misalkan jual mobil-mobil antik gitu ya, ada untungnya ketika Anda membeli mobil antik itu sudah ada modif, Anda perhalus, ada keuntungannya, itu juga kena PPh. Sama dengan jual tanah dan bangunan, apalagi keuntungan dari selisih antara apa namanya harga dan jual dan harga beli itu adalah keuntungan yang harus dipungut PPh. Selain juga menjadi dasar penentuan PPh, nilai-nilai transaksinya itu, nilai transaksi itu juga jadi dasar penghitungan BPHTB. Seperti tadi saya bilang, nilai jual tadi ya. Dan yang kemudian dari sisi PPh penjual itu dia harus memberikan kepada notarisnya surat setoran pajaknya, SSP-nya. Dari segi pembeli dia juga harus menunjukkan SSPD-nya, surat setoran pajak daerahnya yang berisi pelaksanaan bahwa sudah dibayar BPHTB terutang. Barulah kemudian dari situ bisa naik proses AJB-nya diproses oleh notaris, SHM-nya pun diproses oleh notaris. Nah, Mas Mbak semua,
Masalah ya, masalah atau potensi dispute itu terjadi di level ini biasanya nih, BPHTB yang saya kuning ini. Kenapa demikian? Karena meskipun tadi saya bilang BPHTB itu adalah self assessment itu artinya kan Fiskus memberikan kepercayaan kepada wajib pajak buat memperhitungkan dan menghitung pajak utang. Semua pajak kita tuh diasumsikan benar kalau dia self assessment, kecuali terbukti sebaliknya. Terbukti sebaliknya melalui apa? Forum pemeriksaan. Nah, di BPHTB ini apalagi untuk daerah-daerah kayak Pemda yang sangat agresif ya, kayak Sleman, Kota Jogja, itu dia pasti akan koreksi yang namanya BPHTB kita, kan? Makanya ada potensi dispute di sini. Coba kita lihat apakah itu. Nih, kita lihat dulu alurnya. Ada transaksi, lalu kemudian NPOP, ada transaksi dari sisi penjual, ya kan? Dia harus setor pajak yang namanya PPh, setornya kemana? Ke pemerintah pusat, Fiskus, KPP di tempat dia berdomisili, gitu ya. Lalu kemudian dari pembelinya, di mana apa namanya setor PPHTB-nya? Setor PPHTB-nya di Fiskus Pemda tempat tanah itu berada, lokasi tanah itu berada, itu ya. Nah, ini alur pemungutan pajak properti untuk pengetahuan Anda saja. Bahwa ternyata kalau Anda bangun sendiri pun ada banyak pajaknya nih. Ada PPh 5% untuk penjual, BPHTB 5%, lalu kalau kamu bangun sendiri ada PPN membangun sendiri, begitu kan? Kalau nggak bangun sendiri dari developer juga ada PPN-nya, begitu. Nah, inilah ya. Baik, yang ini kita masuk ke sini adik-adik semua. Kita masuk di forum koreksi BPHTB. Nah, ini yang menjadi banyak masalah. Silakan kalau nanti ada yang tertarik untuk nulis gitu ya, untuk hibah penelitian URP atau mau nulis disertasi soal BPHTB, kalau Anda tertarik, ada yang namanya forum koreksi BPHTB. Kamu bilang, loh Mbak, tadi katanya self assessment, kok ada di koreksi? Nah, ya. Koreksi itu self assessment tadi saya bilang dianggap benar kecuali terbukti sebaliknya dalam forum pemeriksaan. Nah, jadi kita lihat forum pemeriksaan itu adalah forum koreksi, itu adalah forum sebelum pemeriksaan. Kalau pemeriksaan udah masuk pemeriksaan adik-adik, itu namanya pemerintah daerah sudah harus menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKBD, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, yang artinya menyatakan bahwa ada kekurangan pembayaran plus sanksi. Nah, kalau forum koreksi ini adalah forum sebelum artinya dia preventifnya supaya tidak masuk kepada pemeriksaan yang tadi menghasilkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Dia adalah forum awal untuk mengkoreksi. Baik, seperti apa forum koreksi? Yuk kita lihat dulu di aturan dasarnya. Aturan dasarnya di Undang-Undang, saya salah nih. Sebentar. Nah, aturan dasarnya di Undang-Undang 1 2022 adalah yang namanya dasar pengenaan pajak atau CPP, BPHTB itu adalah NPOP, nilai perolehan objek pajak. NPOP tadi kata undang-undang ada dua alternatifnya. Harga transaksi untuk jual beli atau nilai pasar untuk perolehan hak selain dari transaksi jual beli, ya. Nah, ini konsep utamanya deh, fundamentalnya. DPP, BPHTB adalah NPOP. Legal isunya adalah ada di pasal 87. Legal isunya adalah dimulai ketika undang-undang itu dia memposisikan keberadaan NPOP atau mencoba mengakomodir keberadaan NPOP yang tidak diketahui, yang mana di dalam praksisnya memang ada diketahui atau NPOP-nya justru lebih rendah dibandingkan dengan NJOP. Mungkin kayak tadi saya ilustrasikan ya, dijual beli yang banyak yang katanya butuh uang dan lain-lain, itu bisa jadi bahwa nilai transaksinya lebih rendah dibandingkan dengan NJOP. Nah, pada konteks ini undang-undang memberikan tools ini, memberi cara. Apabila tidak NPOP tidak diketahui atau diketahui tapi lebih rendah daripada NJOP, maka yang digunakan adalah sebagai dasar perhitungan BPP adalah NJOP pada saat tahun perolehan tanah itu berlangsung.
Oke. Nah, ini ada isunya. Poinnya adalah begini. Permasalahannya adalah yang namanya mau proses AJB ataupun mau proses SHM ya, ada namanya forum validasi BPHTB. Forum validasi BPHTB ini adalah kepentingan dari Fiskus untuk menyelia atau melihat apakah BPHTB-nya memang betul sesuai dengan yang seharusnya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, dalam forum validasi tahapnya begini. Wajib pajak itu dalam melaporkan NPOP itu ditengarai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni harga transaksi yang sebenarnya untuk jenis perolehan jual beli. Atau validasi itu pada konteks transaksi jual beli masa lampau, yang mana ada banyak transaksi dulu gitu, transaksi masa lampau gitu ya, yang baru mengajukan permohonan validasi BPHTB, sehingga NPOP-nya yang dilaporkan adalah di bawah NJOP. Pada konteks ini, transaksi jual beli masa lampau itu adalah untuk transaksi orang-orang yang zaman dulu ya, jual beli tanah, yang dia cuma akte bawah tangan aja. Dalam artian dia tidak hanya jual beli, ada uang, ada barang gitu, buat akte gitu kan. Tapi dia nggak menaikkannya menjadi sertifikat gitu. Kenapa? Karena nggak mau bayar BPHTB. Gitu. Jadi dia cuma transaksi akte biasa deh. Saya penjual, saya pembeli, tanda tangan, harga sekian, lalu kemudian dikasih ke bukti penyerahannya itu, bukti jual belinya itu adalah berupa perjanjian jual beli antara mereka, para pihak megang satu-satu gitu. Nah itu banyak yang dari kayak begitu gitu, karena dia mau menghindari dari PPHTB. Nah pada suatu ketika bukan tidak mungkin gitu ya, orang-orang yang bertransaksi seperti itu pada perkembangannya butuh duit gitu, dan dia harus menjual tanahnya gitu. Ketika dia menjual tanahnya, otomatis pembelinya kan nanya, mana sertifikat hak miliknya gitu. Nah, jadi terpaksa nih orang-orang yang melakukan jual beli dengan cara-cara yang tadi saya bilang bawah tangan tadi, terpaksa dia harus mengurus sertifikatnya. Dia mengurus sertifikat, maka dia harus mengurus juga BPHTB-nya sebagai syarat ya tadi kan. Nah, otomatis langkah awal yang harus dia lakukan adalah dia harus meminta validasi kepada kabupaten setempat, minta validasi BPHTB. Nah, hal-hal seperti inilah yang terjadi ini, yang menimbulkan permasalahan dispute. Karena udah pasti ya, namanya transaksi masa lampau hampir pasti gitu, terutama untuk daerah yang agresif yang berkembang cepat seperti Jogja, otomatis NPOP-nya yang mereka laporkan atau nilai transaksi mereka akan lebih rendah di bawah dengan NJOP-nya. Gitu. Yang ketiga adalah namanya validasi BPHTB, itu juga untuk jenis perolehan hak di luar jual beli dan lelang yang NPOP-nya nilainya lebih nilai pasarnya masih melaporkan sebatas NJOP PBB sementara sesuai dengan ketentuan adalah padahal yang sebenarnya adalah nilai pasar gitu. Jadi dia cuma pakai nilai sementara gitu. Dia nggak pakai nilai pasar atau nilai sekitar tanah dan bangunan yang real gitu kan. Karena gampang sebenarnya kalau DJP itu ngecek gitu. Tanya aja tetangga sebelah di mana tanah itu berada. Tanya tetangga sebelah di mana tanah dan bangunan itu berada. Udah kelihatan tuh itu cuma nilai pasar gitu kan. Nah, lalu kemudian nah, ini proses validasi yang umum ya, yang bukan tanah masa lampau yang belum divalidasi, tapi ini proses validasi yang umum ketika kita jual beli tanah dan tahu tanah bangunan gitu ya. Jadi wajib pajak notaris PPAT-nya akan memperhitungkan dan menghitungkan BPHTB terutang. Kok begitu Mbak? Kenapa nggak penjual pembeli? Ya biasanya ini sudahlah diinputkan dengan jasa si notarisnya gitu kan, untuk dia memperhitungkan dan menghitung BPHTB-nya. Lalu kemudian validasi, notaris ngurus nih nanti ke ke Pemkab, pemerintah kabupaten atau kota, validasi lah oleh Fiskus di sana. Lalu kemudian kita membayar, kita memverifikasi, gitu kan. Nah, pada konteks ini ada hal gitu ya, di mana nilai transaksi atau NJOP PBB 2-nya itu akan dilihat nih, dinilai oleh si Fiskus gitu. NJOP kapan? NJOP ketika tahun terjadinya perolehan, gitu kan. Dinilai cocok nggak nilai transaksi sama NJOP-nya. Kalau cocok, oke. Tapi kalau lebih rendah, ini jadi masalah, gitu kan. Nah, apa sih tujuannya dilakukan verifikasi? Sebenarnya tujuannya adalah untuk menghindari subjektivitas nilai transaksi.
Kan tadi saya bilang kalau dengan siapa tadi saya contohin, misalkan saya dengan A, Pak A dengan Bu A gitu ya. Saya Bu A transaksi tanah. Ada nilai subjektivitas di antara kami. Misalkan Bu A bilang tadi butuh uang gitu ya. Nah, hal-hal kayak gini nggak diperkenankan ya dengan oleh undang-undang. Karena tadi pajak itu fungsi budgeter. Bagaimana caranya dia memasukkan uang sebanyak-banyak ke kas daerah, gitu kan? Sehingga mereka berusaha mencari atau menghindari subjektivitas transaksi. Dengan cara apa? Memperbandingkannya dengan NJOP PBB P2 melalui forum verifikasi ini. Nah, oke. Nah, di sini apa namanya bisa juga akan terjadi namanya koreksi nilai ini melihat pada tadi hubungan relasinya dilihat antara berapa PPh yang dia bayar, berapa PPh-TB yang dia store ke kas daerah gitu kan. Dilihat apakah PPh dan PPh-TB ini memang merefleksikan nilai wajar, memang merefleksikan nilai pasar, ataukah memang merefleksikan NJOP yang berlaku pada tahun tersebut. Contohnya begini, terutama kalau transaksi itu adalah transaksi afiliasi nih antara anak usaha dengan antara induk usaha dengan anak usaha. Karena banyak juga begitu kan, bahwa baik itu dia dalam konteks transaksi tanah dan bangunan sebagai penyertaan modal, atau pas sebagai tambahan penyertaan modal, ataupun bahkan penyertaan modal baru, itu bisa aja terjadi gitu kan, antara afiliasi, perusahaan afiliasi. Nah, untuk menghindari apa namanya transfer pricing ya, abuse of transfer pricing gitu antara pihak afiliasi. Nah, kan pasti akan nilai wajarnya berapa nilai wajar dari transaksi peralihan hak ini. Nah, inilah ada forum koreksi dan antar data silang dari BPH-TB yang sudah dibayar dan PPh yang sudah dibayar. Nah, ini kita studi kasus di Kabupaten Sleman, SSPD BPH-TB Kabupaten Sleman. SSPD itu surat setoran pajak daerah ya di Kabupaten Sleman. BKAD, Badan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah, itu akan melakukan penelitian, bahasanya penelitian kantor atau penelitian lapangan atas SSPD yang disampaikan oleh wajib pajak. Jadi adik-adik semua, posisinya BPH-TB-nya ini sudah dibayar, gitu ya. BPH-TB sudah dibayar, gitu kan. Tetapi daerah punya kewenangan buat dia melakukan penelitian kelayakan SSPD yang sudah dibayar tadi. Penelitian kantor itu apa? Penelitian kantor, banyak penelitian lapangan. Kalau penelitian kantor, dia mencocokkan apa namanya NOP-nya, nilai objek pajaknya. Lalu kemudian mencocokkannya dengan apa NOP-nya? Dengan PBB P2 pada konteks tahun perolehannya yang sama, kan? Atau dia mencocokkan NJOP bumi dan bangunan per meter yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bumi per meter pada saluran SPPT. Oke. Alternatif yang ketiga adalah meneliti kebenaran penghitungan pajak, ya meliputi komponen nilai perolehan objek pajaknya, NPO PTKP, tarifnya, besar pajak penghitung, dan pajak yang harus dibayar. Jadi mereka hitung ulang lah, bahasanya singkatnya seperti itu. Cara yang keempat adalah dia meneliti kebenaran penghitungan besaran pengurangan pajak yang itu oleh wajib pajak. Bener nggak nih ngitungnya adalah 80 juta pengurangannya gitu, apa namanya NPO PTKP-nya, oh bener, oke, clear, seperti itu. Yang kelima adalah dengan melaksanakan penilaian atas NPOP objek pajak sesuai dengan pendekatan nilai properti. Ya, yang paling sering dilakukan tuh adalah langsung dia lompat ke nomor 5 penilaian. Kabupaten Sleman yang ngelihat nih terjadi apa namanya penjual beli tanah gitu kan daerah Seturan dicatatkan oleh mereka nilai transaksinya adalah 8 juta per meter. SPT PBB-nya tahun itu betul 8 juta per meter. Oh, tapi kebetulan jarak lurus meter dari tanah itu ada juga tanah yang baru dijual. Yang mana nilai transaksinya adalah 10 juta. Jadi jangan harap kita akan pakai yang 8 juta gitu. Karena pasti akan ada koreksi dari Sleman ya dia nilainya pakai nilai pendekatan harga properti. Berapa? 10 juta per meter. Nah, itulah adik-adik semua volatilitas atau dinamika dalam perhitungan BPH-TB itu seperti itu real di lapangan ini. Lagi-lagi kenapa? Ya tadi kepentingan daerah itu adalah fungsi budgeter pajak gitu kan. Bagaimana memasukkan uang sebesar-besarnya ke kas negara.
Ini penelitian lapangan. Penelitian lapangan ada perbedaan data misalkan antara SSPD dengan SPT PBB-nya atau antara basis data yang dipunya oleh daerah, maka mereka pasti akan melakukan penelitian lapangan. Lalu kemudian terdapat bangunan, dalam artian gini, di SSPD kok tidak ada bangunan, cuma ditulis tanahnya doang gitu kan. Kebetulan SPT-nya itu juga baru ada tanah aja. Mungkin nggak Mbak? Praksisnya mungkin seperti itu. Kenapa? Karena SPPT PBB itu kan official assessment, ada deh ya. Jadi Fiskus pajak itu menghitung PBB kita itu berdasarkan apa? Surat pemberitahuan objek pajak yang kita kasih. Jadi kalau si wajib pajak yang nggak ngupdate surat pemberitahuan objek pajak, maka nggak akan update juga SPPT-nya PBB-nya itu. Contoh, tahun 2010 baru tanah aja. 2018 dibangun bangunan. Kalau nggak lapor mereka, kalau pemilik bangunan itu nggak lapor ke DJP, ke Fiskus, ke daerah, atau daerah nggak pinter dan nggak rajin melakukan survei pengawasan, itu bisa jadi erosi pajak tuh. Kenapa? Karena SPPT-nya nggak akan bisa berubah gitu. Nah itulah. Jadi memang ada sangat besar kemungkinan peluang gitu ya. Ada bangunan yang belum dicantumkan nih di dalam SSPD. Kenapa? Karena dia merefer pada PBB-nya. PBB-nya belum ada bangunan, padahal realnya sudah ada bangunan. Gitu ya. Itu dalam praktiknya sangat sering terjadi. Lalu penelitian lapangan juga biasa dilakukan oleh Pemkab itu ketika NPOP-nya nggak sesuai. Dalam artinya NPOP-nya, nilai pajaknya yang dilaporkan dengan SPPD itu tidak sesuai dengan penilaian. Penilaian apa? Penilaian berdasarkan harga transaksi sekitar. Nah, mungkin nggak Mbak? Ya mungkin, kayak tadi saya bilang, namanya juga jual beli. Sebenarnya kan gini, jangan memperbandingkan pemikiran jual beli dalam KUH Perdata ya, kita sudah pelajari, dengan mindsetnya pajak, nggak akan ketemu. Di mindset kita, orang hukum ya, hukum perdata terutama, jual beli itu adalah ketika sudah ada harga, ketika sudah barang yang disepakati, ketika sudah ada saat penyerahan disepakati, itulah jual beli, begitu kan? Kalau kita pakai basis pemikiran hukum perdata gitu ya. Tapi kalau konteks PBB, meskipun realnya nih ya, realnya jual beli antar para pihak ya betul-betul memang senilai A gitu, senilai 10.000 gitu. Meskipun nilai pasalnya misalnya 15.000, ya tapi karena memang ada faktor subjektif tadi dari pembeli dan penjual, bisa jadi dijual 10.000 gitu. Nah itu memang betul terjadi gitu, tidak berbohong pihak-pihak ini. Tapi pada konteks ini nggak peduli pajak dengan hal subjektif seperti ini, mereka akan pakai ini 15.000 tadi sebagai ukuran perhitungan BPHTB. Itu ya. Memang pada konteks ini jangan diperbandingkan antara pemikiran perspektif hukum perdata dengan hukum pajak. Lalu kemudian BKD, itu BKAD, Badan Keuangan dan Anggaran Daerah, wajib menyampaikan hasil penelitian SSPD kepada wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 3 hari, gitu ya. Dalam hal tidak melakukan penelitian lapangan, jadi hanya penelitian kantor. Dan paling lama 7 hari kalau penelitian ke lapangan dilakukan. Nah, ada namanya klarifikasi hasil penelitian. Apabila berdasarkan hasil penelitian SSPD, ternyata pajak yang harus setor lebih besar dibandingkan telah dilaporkan oleh si wajib pajak, maka wajib pajak akan diminta untuk memperbaiki SSPD-nya. Dan dia diharuskan mengajukan SPPD lagi, sesuai dengan laporan hasil penelitian kantor atau penelitian lapangan yang sudah dilakukan oleh Fiskus tadi. Jadi alurnya begini, meskipun tadi kamu sudah bayar BPHTB ya, sudah punya SSPD sebagai bukti, surat setoran penelitian sebagai bukti gitu, tapi ketika hasil penelitian lapangan, penelitian kantor atau keduanya, penelitian kantor dan lapangan membuktikan bahwa SSPD-nya itu adalah kurang bayar, masih kurang, maka kamu harus store lagi, harus bayar lagi dan memperbaiki SSPD-mu. Tuh. Lalu kemudian itu adalah prinsip dasar nomor 1 tadi. Alternatif kondisinya adalah si wajib pajak nggak setuju dengan laporan hasil penelitian tadi yang dilakukan oleh Fiskus. Nah, dia bisa mengajukan upaya yang namanya mengajukan forum klarifikasi. Forum klarifikasi ini diajukan melalui permohonan klarifikasi kepada Kepala BKAD
disertai dengan bukti pendukung yang akurat. Misalkan kamu bisa bilang, loh, realnya memang transaksinya adalah senilai ini, yang memang lebih rendah daripada nilai pasar. Silakan diajukan, gitu kan. Nah, atas SSPD yang telah sesuai dengan laporan penelitian atau jawaban klarifikasi dan telah dibayarkan di bank yang tunjuk, maka akan dilakukan validasi. Nah, nanti jadi disitulah forum kualifikasi inilah Anda bisa membawa semua bukti pendukung yang kuat itu, Pak. Apakah nanti bukti-bukti pendukung itu akan bisa menjustifikasi perubahan atau koreksi dari SPPD-nya berdasarkan hasil penelitian lapangan. Nah, itu adalah forum adalah effort yang berbeda gitu ya, tergantung pada penilaian dari kepala BKAD-nya. Nah, apa sih yang sebenarnya dipermasalahkan oleh Fiskus dan oleh wajib pajak? Yang sebenarnya dipermasalahkan yang menjadi peluang dispute itu adalah perbedaan interpretasi. Ini untuk case di Sleman ya. Untuk case di BKAD Sleman adalah interpretasi, masalah interpretasi. Mengenai apa? Harga transaksi karena jual beli. Interpretasi satunya begini, petugas peneliti itu kan memang berhak menentukan harga transaksi yang wajar ya, berdasarkan informasi harga pasar yang dicantumkan berdasarkan informasi harga pasar dibandingkan dengan harga yang dicantumkan oleh si WP dalam SPD-nya tadi, apakah lebih rendah, apakah lebih tinggi daripada nilai transaksi ya. Kalau apakah lebih rendah atau apakah sama gitu kan, cenderungnya kan adalah lebih rendah gitu kan. Nah, pada konteks ini pola pikir Fiskus ya, dan penting bagi kita untuk melihat cara berpikir Fiskus. Interpretasinya BKAD Sleman, kalau terjadi hal seperti ini, maka mereka menafsirkan bahwa BKAD berwenang meneliti laporan wajib pajak. Apabila dinilai di bawah kewajaran, maka mereka akan mengkonfirmasi ke wajib pajak dengan disertai dengan berita acara hasil penelitian. Lalu kemudian apabila wajib pajak tidak setuju, maka dia berhak melakukan klarifikasi, gitu kan. Nah, apapun hasil kesimpulannya nanti, maka BKAD ini sifatnya dia tidak menentukan harga transaksi. Sekali lagi ya, BKAD sifatnya dia tidak menentukan harga transaksi, tetapi dia melakukan penilaian berdasarkan informasi yang dia peroleh, yang mana informasi ini akan dianggap sebagai cerminan dari harga yang wajar. Jadi bukan berarti dia melakukan koreksi harga transaksi. Contohnya begini, nilai transaksi tadi antara saya dengan Bu A adalah 10.000 tadi kan, nilai pasar 15.000, bukan berarti output angka yang keluar dari BKAD nanti sifatnya mengkoreksi transaksi saya dengan Bu A, tidak. Tapi justru hasil koreksinya DJP akan mengignore nih angka 10.000 yang tadi benar-benar dalam transaksi real gitu. Jadi yang dipakai digunakan untuk menyetor sebagai nilai perhitungan BPHTB adalah 15.000 tadi gitu. Jadi mereka bilang ya terserah transaksinya berapa, tapi yang jelas yang menjadi dasar penghitungan BPHTB itu adalah 15.000-nya. Kira-kira seperti itulah ya. Lalu kemudian interpretasi lain adalah petugas peneliti mengetahui jika harga tanah atau bangunan di wilayah yang diajukan telah melampaui nilai yang dia cantumkan dalam SSPD BPHTB, sehingga perlu intervensi agar nilai yang cantumkan adalah wajar. Contohnya begini nih, kayak tadi bilang alternatifnya sudah clear bahwa pihak penjual dan pembeli mentransaksikan harga sesuai dengan harga yang wajar. Dalam artian dengan PBB-nya, NJOP PBB-nya sudah sesuai gitu ya, dengan tetangga sekitarnya sesuai gitu. Tapi menurut petugas pajak, nilai yang dicantumkan itu sudah tidak wajar. Kenapa? Karena nilai yang seharusnya berlaku itu adalah misalkan begini, A dan B bertransaksi, disepakati harga tanah di daerah Seturan itu ada 15 juta per meter gitu ya. Betul, ketika dilihat cek NJOP-nya NJOP dari si penjual, NJOP PBB dari penjual itu adalah betul-betul malah justru cuma 13 juta gitu, lebih rendah gitu kan. Artinya kan tuh harga jual beli mereka sudah lebih tinggi ya dibandingkan dengan NJOP-nya. Ditengok tetangga sekitar, berapa Pak? Misalkan ada jual beli tanah sekitar, berapa daerah sini pasarannya 15 juta per meter, cocok ya. Nah, pada konteks ini, nah inilah memang petugas pajak ini sangat ambisius ya. Pada konteks ini,
bisa jadi apa yang kita anggap cocok itu tidak cocok bagi petugas pajak. Pada konteks ini petugas pajak bisa jadi bilang, loh satuan ini meskipun bulan Januari itu memang harganya itu adalah 15 juta per meter, tapi seiring dengan kondisi pandemik yang sudah mereda, misalkan, lalu kemudian animo ekonomi juga sudah mulai tinggi, 15 juta itu nggak wajar. Kalau hari ini diperjualbelikan 17 juta nih harganya per meter. Itu adalah persepsi pajak mengenai nilai yang wajar. Sekali lagi adik-adik ya, kita mindset kita begini. Mindset petugas pajak itu adalah sekali lagi fungsi budgeter. Jadi mereka akan berusaha mengeksploitasi Nah, pada konteks ini, jadi Mas Mbak semua ya, jangan heran kalau harganya dikoreksi, ya, karena memang ada reasonnya dalam perspektif petugas pajak. Nah, kenapa kemudian melakukan koreksi mereka? Alasannya Pemkab melakukan koreksi adalah mereka khawatir akan menjadi temuan BPK manakala tidak turut menentukan harga transaksi. Nah, tuh sekali lagi tujuan pajak mereka adalah fungsi budgeter, ya. Oke, jika pemerintah daerah merasa harganya terlalu rendah, maka harusnya dilaksanakan dengan menaikkan ketetapan NOP-nya atau dapat diistilahkan penelitian yang bersifatnya formal. Jadi artinya begini, nilai objek pajaknya menurut mereka terlalu rendah nih, ya sudah, berarti harusnya itu adalah dinaikkan gitu, sehingga kemudian mencerminkan harga transaksi yang wajar. Kamu bilang wajarnya wajar menurut Pemkab ya Mbak? Ya memang kenyataannya seperti itu gitu. Nah ini biar konkret nih. Contoh nih hasil penelitian kantor dan lapangan di daerah Sleman. BKAD Sleman 2021, saya ambil sumbernya. Total NJOP 697.354. NPOP yang dilaporkan oleh wajib pajak, nilai perolehan objek pajak ya, yang diperoleh dilaporkan adalah sebesar 2.754.295 rupiah. Hasil penelitian kantor lapangan adalah sama, 2.754.295 rupiah. NPOP dalam SPPAD yang divalidasi adalah sama. Bukti yang digunakan sebagai pendukung adalah bukti notaris atau perjanjian jual beli. Nah, akhirnya apa? Karena kolom total NJOP, NPOP, hasil penelitian kantor dan NPOP yang validasi sama, maka approve, disetujui oleh BKAD. Bisa lanjut AJB-nya, kemudian diproses menjadi SHM. Yang terjadi adalah poin kedua, total NJOP-nya 245.604 juta. Nah, jual objek pajaknya di PBB-nya. Lalu kemudian NPOP yang dilaporkan 250 juta. Naik sedikit tuh, lebih naik sedikit. Tapi hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Sleman itu adalah justru hanya ada 1.413.700. Nah, lalu kemudian NPOP yang dalam SPPD yang divalidasi ada sekitar 780 juta. Selisihnya tadi antar keduanya. Nah, artinya pada konteks ini inilah menjadi alasan bagi si peneliti di Pemkab untuk melakukan penelitian. Kenapa? Karena ada gap harga antara NJOP, PBB yang dilaporkan oleh wajib pajak dan yang menurut penelitian dari Pemkab atau Fiskus daerah itu adalah benar, itu ada gap yang jauh. Nah, pada konteks ini adalah pasti akan dilakukan penelitian lapangan. Baik, ini adik-adik materi dari saya. Sekian untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Silakan kalau mau ada pertanyaan, satu penanya saya extend sampai 410 deh. Silakan kalau yang mau bertanya. Izin bertanya Mbak. Oke. Saya ingin bertanya terkait ini tadi terkait waris. Nah, kan waris ini jadi salah satu objek BPHTB yang peralihannya itu tadi. Nah, tapi kan waris itu sebenarnya lebih kepada peristiwa hukum kan yang serta-merta sebenarnya nggak dikehendaki ahli waris itu sendiri. Beda dengan perbuatan hukum yang kayak jual beli atau corporate action. Nah, yang saya bingungkan apa yang menjadi rasio waris ini juga dijadikan objek BPHTB ini tadi. Dan kedua,
apa yang menjadi alasan pembenar atau dasar pembenar kalau negara ini bisa memungut pajak dari peralihan waris itu tadi, selain asas legalitas harus ditentukan oleh undang-undang. Makasih, Mbak. Nah itu kamu udah jawab asas legalitas bahwa tertentukan oleh undang-undang demikian ya. Ya sudah konsensus kita bersama gitu kan. Tapi ini gini, intinya kalau secara fundamental gitu ya, bahwa kan memang BPHTB itu tidak BPHTB sekali lagi, BPHTB itu adalah pajak objektif ya. Dia bukan pajak subjektif. Apa bedanya pajak objektif dan pajak subjektif? Pajak subjektif berarti dia titik tolak pemungutan pajak melihat pada keadaan subjeknya. Oke. Beda dengan pajak objektif, titik tolak pemungutan pajak melihat pada objeknya. Dia nggak melihat keadaan apa contoh pajak subjektif PPh. Dia melihat dengan detail apakah si A ini punya anak 1, punya anak 2, atau punya anak 3, maksimal anak 3 yang di cover negara. Apakah dia menikah, apakah dia tidak menikah, apakah dia punya istri yang bekerja atau tidak bekerja, istri yang bekerja tadi apakah penghasilannya digabung dengan suami ataukah dipisah dengan suami. Itu pajak subjektif, melihat keadaan subjeknya. Nah, kalau BPHTB dia pajak objektif, sehingga dia nggak melihat nih keadaan subjeknya siapa. Yang dilihat adalah objeknya. Objeknya apa? Perolehan. Nah, itulah menjadi basisnya karena dianggap ada perolehan hak, ada perpindahan hak gitu kan antara si pewaris tadi kan dengan yang menerima warisan gitu. Tuh. Nah, negara menyadari bahwa betul ada konteks hubungan waris tidak ada nih tidak bisa disamakan dengan transaksi konvensional lainnya gitu kan. Karena namanya waris itu kan adalah artinya perolehannya terjadi karena sebab kematian gitu kan. Nggak sama dengan jual beli lainnya. Sehingga yang diberikan oleh negara adalah polisinya atau kebijakannya itu adalah ditetapkan MPO PTKP yang tinggi berapa 300 juta sehingga nanti NPA yang menjadi yang menjadi dasar pengenaan pajaknya menjadi kecil kan karena NPOP-nya tetap tapi NPO PTKP-nya tinggi gitu sehingga nanti kemudian BPHTB total menjadi kecil. Beda dengan transaksi konvensional. Kalau dengan transaksi konvensional NPO PTKP-nya hanya 80 juta gitu. Karena dia lahir dari peristiwa-peristiwa hukum yang konvensional tadi, yang di luar waris dan dari karena kematian. Gitu. Itu jawaban saya. Lagi-lagi ya, yang namanya pajak objektif itu memang dia tidak melihat pada subjeknya, tapi dia melihat pada keadaan objeknya. Sama kayak PPN pajak objektif, dia nggak ngelihat yang mengkonsumsi barang itu adalah apakah Anda yang mahasiswa, ataukah saya yang sudah bekerja, apakah itu adalah direksi, ataukah itu tukang beca, nggak melihat ya. Tapi yang dia lihat itu adalah PPN, pajak pertambahan nilai, siapa yang beli barang itu. Nah, itulah itu memang kelemahannya pajak objektif ya. Dia nggak melihat keadaan dari si subjek pajaknya. Tapi tadi kalau menurut saya sudah ada solusi nih. Solusinya apa? NPOP TKP-nya 300 juta. Bisa jadi bahwa NPOP-nya itu lebih rendah loh dibandingkan dengan NPOP TKP-nya. Kenapa? Karena kalau tanah kan tanah di Jawa mahal, tapi kalau tanah di daerah lain bisa jadi PPTB-nya dan 0. Kenapa? Nihil. Jadi nanti SKPD-nya SKPD nihil gitu. Kenapa? Karena lebih rendah dibandingkan dengan NPOP TKP. Itu ya. Ada lagi satu pertanyaan lagi deh. Atau enggak ya? Mudah ya. Baik adik-adik, terima kasih banyak atas sharing yang produktifnya ya. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan dan selamat berlayar-layar ya untuk yang tidak berpuasa. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.